Permisi Pak, izin bertanya. Aduh, Permisi Pak, izin bertanya. Mungkin bisa dibahas lagi Pak soal budaya politik di Indonesia. kenapa gimana gimana? Coba. Mungkin bisa eh, dibahas lagi tentang budaya politik di Indonesia Pak. oh gitu ya. Gini lah ya. Jadi memang kondisi apa situasi politik Indonesia ini nampaknya masih apa namanya masih belum menjanjikan gitu ya. Karena kondisinya sangat dinamis sekali gitu ya. Kondisinya sangat dinamis sehingga ini juga setelah era reformasi ya dinamika politik Indonesia ini sangat apa namanya sangat rentan gitu ya karena kita tidak berpegang kepada apa yang namanya budaya politik nasional ya yang sudah kita apa namanya sudah kita anut namanya Pancasila ya ini. Nah, kemudian para elit politik Indonesia ini banyak sekali apa para aktor-aktor politik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor apa meniru gaya perilaku dari luar ya terutama masalah liberalisme begitu ya banyak sekali hal-hal yang apa namanya yang persoalan-persoalan kecil ya kemudian dikemas dengan rupa ya menjadi masalah besar gitu ya. Nah, semuanya apa namanya hal-hal yang apa persikan api sedikit sekarang jadi membesar gitu ya. Jadi sekarang ini bukan bukan sifatnya diredam ya diredam kemudian diambil keluar ya tetapi malahan eh, digoreng gitu ya. Nah persoalan-persoalannya digoreng. Nah ini adalah bukan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh kita pada saat ini gitu ya. Nah itu kali ya. Saya izin ini ya nggak apa nggak nggak apa eh, kameranya saya tutup ya supaya nggak ini ya supaya nggak kabok ya izin ya. Ya, lanjut. Ya, Apa baik bisa Pak. ditangkap? Ya, Ya, bisa ditangkap nggak? iya Pak. Aduh, Ini apa Bapak pakai? Iya, halo Pak. ya, ini gimana gimana? Iya Pak, ini saat Coba. saya pembukaan dulu, baru nanti apa Bapak sebelumnya udah ngirim PPT belum Pak ke teman ke operator Pak yang mengkontak Bapak? Nah, ini kurang bagus nih. Ini jadi apa? Pakai handphone nggak enak nih. Saya lagi di luar gitu ya. Aduh. Tuh. Oh gitu ya Pak. Oh mungkin bisa bisa aja kali ya Pak. Kita sesi Q&A aja bareng teman-teman di sini Pak. Jadi, Gimana gimana? saya izin membuka dulu, boleh Pak? Izin membuka Gimana? acara dulu boleh sebelumnya? Gimana? Ini Saya izin kecil membuka acara suaranya. terlebih dulu. Ah, Iya, saya izin membuka acara enggak. terlebih dahulu, apakah dibolehkan Pak? Oke oke oke. Silakan silakan silakan. Oh, oh, Oh ayo oke. silakan. Oke baik Pak. Baik terima kasih Bapak. Mmm, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 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 sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam Sobat PR semua. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Ini kita mohon maaf ya sebelumnya karena ada sedikit kendala teknis sehingga semua teman-teman tidak bisa join secara langsung dalam event kita, tapi tidak apa-apa, nanti akan ada recordingnya ya di YouTube. Jadi untuk saat ini tidak apa-apa. Kemudian perkenalkan, aku di sini sebagai moderator pada acara Prepare pada malam hari ini. Nama aku Amel dari angkatan 2019. Aduh, ternyata kita udah selesai weekend nih ya. Terus minggu depan kita udah mau ujian nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mungkin boleh yuk ngobrol di kolom chat bentar yuk. Kayak kabarnya gimana nih pada hari Senin ini nih? Gimana perasaan kalian di hari Senin kemudian apa tuh namanya? Perasaan kalian kan hari-hari Senin nih. Ini apalagi nih minggu terakhir sebelum kita masih nanti UTS gitu loh. Apakah berat gitu rasanya udah mau UTS?
Aduh, belum siap UTS ya. Apalagi nih 2021 nih UTS pertama kalian loh ya. Uh, aduh berat. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Nggak usah takut. Ini mah gampang ya nggak Pak Tato? Ini gampang kan ya Pak matkulnya? Oke. Em, Tanpa berlama lagi, izinkan saya menyampaikan rundown-nya pada malam hari ini, di mana rundown-nya dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi serta sesi Q&A oleh Pak Tato, dan terakhir yaitu sesi penutup. Tanpa berlama lagi, saya mempersilahkan Pak Tato untuk memberikan materi atau melanjutkan melanjutkan Q&A bersama teman-teman. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini nih udah ada yang menyiapkan pertanyaan. Boleh langsung raise hand atau bertanya di kolom chat gitu. Yuk, mungkin ada yang udah punya pertanyaan dan nyiapin pertanyaan nih. Coba yuk, ada yang mau raise hand mungkin? Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau raise hand, mungkin coba deh bertanya ya di kolom chat nggak apa-apa yuk. Mungkin kepada Pak Tato. Halo Pak Tato, apakah sinyal sudah bagus? Oke, terima kasih ya. Ini saya maaf ya, ini memang kondisi ini di ruang publik di apa? Lagi di mall nih ya. Mau pulang pulang dulu jauh ya. Mau pulang dulu jauh jadi nggak aku tempat gitu ya. Jadi suaranya juga kurang jelas terdengar ya suara Anda. Kemudian karena bising di sini ya ini. Tetapi nggak apa-apa lah, kita coba saja ya apa yang jadi jangan sampai sia-sia dan apa namanya Anda sekalian udah bergabung di sini mencoba ini, tapi ternyata apa namanya kondisinya sangat tidak optimal gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, barangkali untuk apa namanya untuk dalam uh, 6 kali pertemuan ini ya kita kan sudah membahas tentang masalah konsep dasar ilmu politik dari sosiologi ya, kemudian juga dari aspek antropologi ya, kemudian dari psikologi ya, kemudian juga pendekatan dari budaya politik ya, nah kemudian juga pemetaan politik ya, nah itu yang sudah saya apa, berikan ya ini. Nah, akan tetapi barangkali jika ada hal-hal yang masih belum jelas ya, masih belum dipahami ini ya, saya persilahkan Anda untuk mengajukan pertanyaan gitu. Kalaupun misalkan hari malam ini kita tidak optimal ya, ini kan masih ada pertemuan nih besok nih ya, 1 kali pertemuan dari masing-masing kelas. Ya, kita mantapkan nanti pada acara apa, pada pertemuan kelas ya. Ya misalkan besok itu PR 4502 ya, hari Rabu adalah 4503 dengan 05. Nanti hari berikutnya Kamis ya 01 sampai dengan PR 4505 gitu ya. Nah, boleh nanti misalkan kalau hari ini tidak maksimal ya, tidak bagus karena bising ya, kondisi situasinya kurang bagus ini. Ini besok kita bisa lanjutkan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau memang sekarang ada pertanyaan-pertanyaan, barangkali saya bisa apa memberikan respon ya. Silahkan gitu ya. Enggak, sok silahkan di apa disampaikan. Sebut namanya dari kelas apa gitu. Halo? Yuk boleh Suara yuk saya teman-teman. terdengar? Iya Pak. Iya Pak, sudah terdengar Pak. Halo? Iya Pak. Ayo, iya Pak. Iya Pak. Iya, silakan. Oh, Barangkali ada oh, yang mengajukan pertanyaan, silakan. mungkin mungkin Pak, kisi-kisinya deh Pak, kisi-kisi ntar ujian kira-kira apa aja sih Pak gitu yang keluar Pak. Begini, kisi-kisinya ya, Anda pelajari apa yang sudah saya berikan dan dipahami ya. Karena nanti UTS yang saya berikan itu tidak bentuk pertanyaan ya, tapi bentuknya adalah pemahaman ya. Jadi Anda harus pahami apa yang sudah saya sajikan selama
6 kali sampai besok 7 kali pertemuan, dipahami apa yang sudah saya sampaikan, ya. Kemudian tentunya nanti itu akan menjadi sebuah bahan untuk penulisan UTS Anda, gitu ya. Jadi tidak bentuk pertanyaan, gitu ya. Oke, ya silahkan. Oke, baik Pak. Mungkin dari teman-teman nih udah mulai paham nih kisi-kisinya. Oke, dari Naila Alika mengangkat tangan. Dipersilahkan kepada Naila untuk on mic. Saya suara saya terdengarkan ya? Saya terdengarkan Kak? Halo? Iya, halo. Silakan Naila. Halo? Kedengaran kan ya? Soalnya takutnya nggak kedengeran. Kedengeran tuh, kedengeran. Oke, oke. Ya, sebelumnya saya Naila Alika dari kelas PR 4504. Ingin bertanya tadi, kebetulan pertanyaannya masih agak kurang ini, jawaban dari Bapak masih agak kurang paham sayanya gitu Pak. Jadi saya mau nanya tentang perkembangan budaya politik di Indonesia itu bagaimana sih Pak, khususnya setelah reformasi gitu Pak. Terima kasih. Ya itu tadi ya perkembangan geopolitik di Indonesia ya setelah reformasi ya ini adalah mengalami proses perubahan ya di mana uh, walaupun sebenarnya kondisi potensi sumber dayanya adalah tetap kita ada gitu ya, tetapi di dalam tata pengelolaannya dan tata pemanfaatannya ya ini tentu ada perubahan dari sejak zaman Orde Baru ya ini di mana ada beberapa kontrak kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dengan berbagai perusahaan asing ya dalam penambangan sumber daya ekonomi ini, sumber daya alam ya. Ini dilakukan evaluasi oleh pada masa era reformasi ya. Kemudian kondisi Indonesia ya saat ini adalah merupakan kondisi yang memiliki geografi yang sangat luar biasa ya. Kita dengan ratusan pulau, kemudian ratusan suku ya, kemudian dengan potensi yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah ya. Nah ini adalah merupakan sebuah kodrat, sebuah anugerah ya bagi kita ya. Nah persoalan-persoalan seperti ini ya, ini menimbulkan ya, arah kebijakan politik Indonesia ini hendaknya seperti apa ya, hendaknya dilakukan seperti bagaimana gitu ya. Nah di dalam era reformasi ini ya ini seolah kita potensi kita ya ini dengan mudah ya dikerjasamakan dengan pihak luar ya, tetapi tanpa menurut saya ya ini kurang dipertimbangkan secara matang ya dalam prospek kedepannya ya. Harusnya dengan pengaruh potensi yang ada ini kita harus menjadi sebuah negara yang kuat ya. Nah ini tergantung dari masalah kepemimpinan nasional ya. Kalau kepemimpinan nasional kita memiliki keajegan, memiliki rasa percaya diri dan kuat ya, tentu kita dihormati ya. Nah dulu ketika zaman Bung Karno maupun zaman Pak Harto ya, bangsa Indonesia ini dihargai oleh negara-negara asing ya, baik pada zaman Bung Karno itu luar biasa itu ya, namanya Inggris, namanya Amerika ya, negara-negara Barat ini memperhitungkan, kemudian juga negara-negara yang di blok timur ya, ini mendukung ya, terhadap apa yang diungkapkan oleh Bung Karno. Begitu juga dengan Pak Harto ya. Ketika Pak Harto memerintah berkuasa, dia melakukan konteks hubungan luar negeri ini secara diplomasi ya, dengan posisi ada satu nilai-nilai yang sangat tinggi ya. Indonesia ini menjadi negara yang diperhitungkan dan dihormati gitu ya. Nah, karena apa? Karena kepribadian dari kepala negara. Nah, untuk beberapa tahun setelah era reformasi, kita
sampai saat ini belum menemukan ya sosok seperti yang dua ini ya. Ini masih kelihatannya ada kegamangan ya, Pak Jokowi, Pak SBY ada kegamang ya, Pak ini apa namanya, Pak Jokowi masih menghadapi persoalan-persoalan luar negeri, dalam negeri ya, persoalan internal di dalam gitu ya. Nah, jadi disinilah peran pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk menunjukkan jati dirinya ya, sehingga geopolitik Indonesia ya menjadi diperhitungkan, dihormati ya, dan juga ya dapat apa namanya, dapat memiliki martabat ya di mata negara-negara lain begitu ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Silahkan yang lain. Baik, terima kasih Naila. Next, ini selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Kerti. Ini dia tidak menyebutkan, jadi saya lanjut aja. Pak Puntun, Pak mau nanya tentang fungsi dari geopolitik, Pak. Ya, oke ya. Fungsi di Halo, tes, masih kedengaran? Halo Pak, Masih? iya. Masuk Pak, Oh, iya. ya, Iya ya. Pak, masuk Pak. Jadi fungsi geopolitik itu ya untuk menempatkan ya, menempatkan kebijakan-kebijakan politik ini disesuaikan dengan kondisi geografi ya. Nah, kondisi geografi kita kan sudah jelas ya. Tadi saya sebutkan sudah adanya ratusan pulau ya, adanya apa potensi kebudayaan yang sangat besar, kemudian potensi sumber daya alam yang bagus, kemudian lokasinya sangat strategis ya. Nah ini bisa menopang terhadap ya arah kebijakan politik dari pemerintah gitu ya. Oke. Ya. Halo? Tes, halo? Iya, halo Pak, tes Pak. Iya Pak, masuk Pak. Ya, silahkan Iya. yang lain. Oke, mungkin bagi teman-teman yang lain, boleh yuk yang mau bertanya. Mungkin bisa raise hand. Atau itu. Halo? Ya? Iya, halo Pak. Kita sepertinya ada yang raise hand. Mungkin Ya. sebentar ya Pak. Cek dulu ya Pak. Apa pertanyaannya apa? Oh, dari Lika Dwi Amalia. Silakan Lika untuk on mic langsung. Iya Kak, Halo Lika. permisi Pak, saya mau nanya, saya Lika di Amalia dari jurusan Public Relations kelas PR 03, 4503. Saya mau nanya tentang generalisasi psikologi dan perkembangan multidimensi Pak. Boleh Bapak jelasin ulang nggak? Soalnya materi itu yang paling kurang saya paham. Terima kasih Pak. Apa generalisasi apa? Psikologi Pak. Oh iya. Begini, generalisasi psikologi itu ya maksudnya adalah untuk merubah merubah mindset ya, merubah memodifikasi dari perilaku kejiwaan orang lain gitu ya. Jadi artinya kalau kita menghadapi ya orang yang berperilaku negatif ya, nah oleh seorang psikolog ya dilakukan modifikasi ya, di mana dia lakukan dialog digali ya persoalan-persoalan yang ada permasalahan yang ada, kemudian psikolog nanti akan mencoba untuk mengubah gitu ya, mengubah pola gitu ya, termasuk juga generalisasi psikologi politik gitu ya. Nah, kondisi-kondisi yang ada ya yang terjadi di mana yang sifatnya negatif, yang tidak menguntungkan bagi pihak kita. Nah, terutama yang diperlihatkan oleh pihak lawan atau sasaran gitu ya. Nah, ini diubah ya, diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Tentu seorang psikolog nanti memiliki kiat-kiat tertentu. Nah, itu namanya generalisasi psikologi gitu ya. Jadi mengubah mindset atau mengubah modifikasi ya, modifikasi perilaku orang-orang yang menjadi sasaran gitu. Ya gitu. Oke, lanjut.
Baik Pak, terima Baik. kasih. Kalau bagian yang perkembangan multidimensinya Pak, bagaimana Pak? Gimana? Yang Gimana? perkembangan multidimensional, Pertukaran? perkembangan multidimensi sosial Pak. Oh, nah, di dalam membangun dimensi sosial ya, membangun perkembangan sosial ya, maka kita ya perlu adanya semacam apa interaksi ya melalui proses komunikasi ya, kemudian juga melihat batasan-batasan tertentu ya gitu. Artinya dilihat objek sasarannya seperti apa ya, kemudian eh, kira-kira apa yang perlu dilakukan ya untuk bisa mengubah perkembangan sosial ini ya. Dan itu yang jadi pokok-pokok ini. Jadi lihat objeknya, siapa subjeknya ya, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, tentu nanti ada sebuah perubahan-perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan perkembangan situasi ya. Karena pengaruh-pengaruh dari perubahan ini sangat kuat ya, sangat kuat ya, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan sosial gitu ya. Oke, yang lain? Baik, terima kasih Pak. Ya, yang lain silahkan. Baik Pak. Ya Pak, ini ada pertanyaan dari Anindya Febriani. Boleh ya Pak, itu saya bacakan? Ya, boleh silahkan. Oh ya, Pak, maaf mau tanya sebelumnya, saya Anindya dari PR 4504. Mau tanya, cara mengatasi budaya politik parokial dan mengatasi masyarakat yang masih pasif terhadap politik gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, ini budaya parokial ini adalah budaya yang mereka orang-orang yang tidak mau tahu tentang politik ya. Ini mereka jangankan berpikir tentang perkembangan politik atau ikut-ikutan di dalam memikirkan masalah masa depan negara dengan pendekatan politik ya. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, ini perlu adanya suatu pendekatan-pendekatan ya secara bertahap kepada mereka-mereka ini agar mereka juga sadar ini loh ya bahwa Anda ini adalah pemilik kedaulatan ya, bahwa negara ini adalah milik Anda gitu ya. Jadi Anda juga berhak menentukan masa depan negara dan bangsa ini ya. Dan kita bina mereka itu menjadi menjadi pemilih, menjadi warga negara yang cerdas ya, dimana ketika terjadi proses pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, pemilihan presiden ya, mereka harus berpikir secara rasional ya, yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka gitu. Jangan sampai ya suaranya dibeli ya. Nah, biasanya kalau parokial ini karena apolitik, buta politik ya, kemudian suara-suara mereka dibeli ya dengan hanya oleh sembako ya, ditukar dengan sembako atau dengan uang amplop gitu ya. Kemarin saya cerita tentang pemilihan proses kepala desa ya yang menggunakan uang. Nah itu adalah sebenarnya cara para kandidat ya membodohi kecerdasan politik masyarakat. Nah ini yang harus kita ubah gitu ya, dalam pendekatan-pendekatan diberikan pendidikan politik ya, karena ada kewajiban partai politik di dalam undang-undang disebutkan salah satunya adalah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, tetapi hingga saat ini ya partai-partai politik ini mengabaikan tentang hal tersebut ya. Padahal itu adalah merupakan kewajiban dari partai-partai politik untuk melakukan pendidikan politik ya. Nah, di sini masyarakat banyak yang akhirnya stagnan, jadi tidak mau tahu, masa bodoh. Nah, ini persoalannya adalah jika dalam posisi kalau posisi pengelolaan negara bagus gitu ya, baik tidak masalah. Tetapi kalau misalkan arah kebijakan politik bangsa ya oleh orang yang terpilih dibelokkan ya menjadi hal-hal yang sangat kontraduktif bagi kepentingan kita bersama, itu yang berbahaya. Nah, ini yang harus diberikan penyadaran gitu ya. Oke, lanjut siapa?
Oh ya Pak, saya mau coba nambahin dikit ya. Coba mau nanya lagi. Tapi dari jawaban yang tadi sih Pak. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan kalau di partai politik itu mereka tuh harus memberikan pendidikan politik gitu kan Pak. Nah, tapi kalau misalnya nih partai politik ini mereka tuh malah pas memberikan pendidikan itu mereka cenderung mengunggul-unggulkan kayak ini partai politik kita nih lebih hebat nih kayak lebih hebat proker kita tuh lebih bagus dibandingkan sama partai politik sebelah gitu. Jadi itu kayak gimana Pak? Jadi itu kan menimbulkan kayak kesan yang jadi bikin males gitu loh Pak. Eh, Rivalitas Punten Bapak, suaranya putus-putus Pak. Halo, antar partai, punten. wah biasa itu ya. Bapak, iya. Bapak mohon maaf Pak, Antar suara Bapak putus-putus. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya Bapaknya ada masalah jaringan. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin sambil nunggu nih, aku pengen nanya-nanya deh, gimana sih perasaan kalian nih yang bentar lagi mau UTS gitu? Apalagi kan kayak baru ngerasain dunia kuliah tuh, dimana tugas-tugasnya tuh lagi berat-berat semua gitu. Coba yuk kita ngobrol-ngobrol bentar yuk di kolom chat bentar yuk, sambil nunggu Pak Tatonya balik lagi. Gimana nih? Ada perasaan tertentu gitu nggak sih kalian mau itu? Masa ini nggak ada yang itu sih? Ayo dong, pada itu dong, pada nongol yuk. Kamu nanya biasanya pada tuh. Aduh, kamu nanya pada tuh kalau ngasih soal kayak apa? Kalau soalnya kalau gimana ya? ya, ya, Ayo. Oh, barusan terganggu nih, ada telepon masuk, jadi aduh nggak ini. Kalau dari Papua lagi. Terus gimana gimana? oh, Ya, ya. iya Pak, nggak apa-apa Pak. Apa perlu saya ulang Pak pertanyaan saya Pak yang tadi atau gimana Pak? Kenapa gimana? Tadi kan saya saya bertanya, mungkin apakah Bapak mau boleh ulang jawabannya Pak? Kurang kurang jelas ya. Kurang jelas ya. Terganggu ini. Gimana gue? Tidak apa-apa Bapak. Tes tes. Halo Pak. Apakah Ya, ya, suara ya. saya udah Ah, ya, Pak? ya, Oh, oke ya. siap Pak. Baik Ah, Pak. Jadi tadi pertanyaan saya itu tadi ya merujuk ke jawaban yang sebelumnya tuh tadi yang Bapak yang tentang apa politik parokial itu tadi kan partai politik itu harus memberikan pendidikan politik sebagai pendekatannya ya Pak. Nah, ya. itu tuh kan tapi akhir-akhir itu partai politik itu mungkin mereka memberikan pendidikan tapi kayak misal webinar gitu-gitu tapi mereka tuh cenderung mengunggul-unggulkan partai politik yang mereka dan mereka menjelek-jelekan partai politik yang lain gitu. Nah itu gimana Pak? Kan jadinya kayak rasanya tuh kayak agak aneh gitu Pak. Kok malah jelek-jelekin sih di sini gitu atau nggak jadi rasa jadi males gitu loh Pak. Iya, 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 iya. Udah bisa tangkap. Ya, memang, ya, memang perilaku partai politik itu ya biasanya kan ingin paling cakep, paling cantik, pilihlah aku gitu ya. Nah, ini kepada pemilih-pemilih parokial ini ya
seharusnya ditunjukkan bukan hanya itu sebenarnya ya, harusnya berikan dulu mereka pemahaman dasar ya untuk apa berpolitik ya, untuk apa dia ikut berpartisipasi dalam melakukan proses politik gitu ya. Nah, bukan menonjolkan dulu ya, menonjolkan dulu ini loh partai saya, partai Gudang Garam ini lebih enak daripada partai Jarum Super gitu ya. Jangan seperti itu. Harusnya berikan dulu pendidikan dasar dulu lah ya, pemahaman, penanaman pemahaman untuk apa Anda ya ikut mengambil bagian ya dalam proses perpolitikan bangsa dan negara ini ya. Bagaimana kalau kira-kira Anda lengah ya, Anda lengah tidak menggunakan hak Anda ya. Nah, apa dampaknya gitu. Nah, itu harusnya pemahaman dasar ya. Jadi pendidikan politik itu ya ya itu kewajiban partai politik ya dan pemerintah tentunya. Itu harus landasan dasarnya itu dulu ya, bukan menunjukkan ini kecap nomor satu ya, yang lain jelek gitu ya. Ini memang perilaku dari kita ini ya. Oke, Oke, baik. lanjut. Lanjut boleh, Pak. Dan saya udah puas nih Pak jawabannya. Mungkin perlu perkembangan lagi nih Pak. Saya butuh buka mata lebih lebar tentang politik. Oke, Ini siapa nih lanjut. yang bertanya tuh siapa? Ya, Pak, Yang kok Hah? yang barusan Pak? Siapa? Gimana Pak? Gimana? Yang bertanya Namanya belum? siapa? Namanya siapa, dari kelas apa? Saya moderator Pak. Saya Elfrida dari Oh, angkatan Karti. Oh, 2019. Karti. Oh, gitu ya. Ha. Saya cuma Ya. penasaran aja gitu Pak, sama ada kayak tadi agak menjanggal gitu. Ya. Mungkin dari teman-teman nih ada lagi nggak yang mau bertanya gitu? Mungkin dari teman-teman 2021 nih, mumpung ada Pak Tato gitu. Kalian manfaatin buat nanya ke Pak Tato, apalagi mungkin bisa nih nanya-nanya kayak em, materi yang kalian belum paham gitu kemarin. Yuk mungkin yuk teman-teman, mungkin yuk dari 2021 nih. Ada yang ingin bertanya? Oh mungkin ini aja nih Pak. Ini ada yang bertanya, tapi dia nggak nyebutin lagi Pak dari kelas mananya, nggak apa-apa ya Pak? Ya, ya, ya. Oke. Nih, kalau hubungan antara antropologi dengan ilmu politik tuh apa ya Pak? Antara aktor politik dengan suhu politik, itu pertanyaannya? Antropologi dengan ilmu politik Pak. Oh, aktor politik dengan ilmu politik ini ya. Kalau Iya ilmu Pak. politik ya, itu eh, lebih bersifat teoritis ya, dan tentunya ilmu politik itu ya merupakan kiat-kiat ya, aturan-aturan atau ilmu-ilmu model-model teori-teori ya tentang politik ya yang digunakan untuk meraih kewenangan ya, untuk mendapatkan posisi, tetapi untuk kesejahteraan orang banyak ya. Tetapi dalam politik praktis ya, ada para aktor politik ini dia tidak menggunakan teori-teori politik yang memiliki etika, karena dalam berpolitik itu ada etika ya, ada etika politik namanya. Nah, kadang-kadang kan para aktor kekinian ya itu mengabaikan hal itu, rambu-rambu etika politik ya, teori ilmu politik ya, dia abaikan. Ya, yang penting bahwa dia bisa mencapai kekuasaan itu ya, dan setelah tercapai ya, apakah itu adalah untuk kejahatan orang banyak, walau alam kita tidak tahu. Yang jelas ya, yang banyak contoh, banyak kali para politisi kita yang malahan memberkahi diri sendiri gitu ya, bukan untuk kejahatan orang banyak gitu ya. Memang pada saat kampanye dia berbicara bahwa dia untuk memperjuangkan bla 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 dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya ya, pada implementasinya tidak seperti itu ya. Nah itu ya. Yuk, siapa lagi? Terima kasih Bapak. Mungkin dari teman-teman nih, ayo dong pada raise hand dong.
Oh, nih ada lagi Pak yang bertanya nih Pak. Dari Inbar Nizar Ambari. Nggak tahu sih Pak ini dari kelas berapa, mungkin dari angkatan 21 ya Pak. Saya bacakan ya Pak. Ya, Kenapa sosial selalu berhubungan atau berkaitan dengan politik Pak? Jadi sosial politik itu kenapa Pak berhubungan? ya. Eh, Begini, sosial ya itu adalah subjeknya ya atau objeknya ya, itu adalah manusia ya. Politik juga sama ya. Subjek dan objeknya itu adalah manusia. Kemudian kedua-duanya juga mengandung unsur komunikasi ya. Di dalam sosial ya, hubungan antar manusia itu tidak lepas dari komunikasi satu sama lain. Dalam politik juga demikian ya. Ada yang disebut dengan komunikasi politik ya. Nah, itu juga tidak lepas. Jadi antara keduanya ini adalah ibarat dua sisi, dua keping ya, satu keping mata uang ya. Jadi ketika dilempar ke atas itu mana saja yang tergeletak itu adalah sama. Jadi antara sosial dan politik itu selalu berkaitan, selalu berhubungan ya. Oke, lain bisa ditangkap? Halo, bisa ditangkap? Ya, bagaimana dengan itu um, Inbar Nizar? Gimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin sambil menunggu si Inbar Nizar itu, ada ini Pak dari Arik Nalendra raise hand. Silakan Arik Nalendra. Iya Pak, sebelumnya selamat malam semuanya. Pak Tato, mohon maaf nggak bisa on cam lagi, nggak memungkinkan Pak. Saya ingin nanya nih Pak, bagaimana apa tanggapan Bapak terkait zaman anak muda sekarang kan beberapa ya Pak ya, sebagian kecil mungkin ada yang menganggap politik ini sebagai apa ya, sebuah kejahatan lah ya, atau bisa dibilang dunia politik mah males lah gitu, isinya orang-orang jahat, atau ya istilahnya stigma tentang politik itu jelek lah di mata dia. Kayak ya ini politik mah urusan kepentingan orang-orang ini gitu loh. Nah, tanggapan Bapak tuh gimana sih sama ya anak-anak muda zaman sekarang yang berpikiran kayak gitu loh, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Arif ya. Jangan melihat dari sisi negatifnya ya. Anak-anak muda ini justru dari mulai sekarang ini harus mulai memahami, belajar ya. Kalau perlu ikut praktek gitu ya. Tetapi dengan cara yang positif gitu ya. Jangan melihat kakak-kakaknya ya yang sekarang menjadi aktor-aktor yang menunjukkan hal-hal yang negatif gitu. Ambil yang positifnya ya. Kalau sekarang anak-anak muda tidak mau terjun ke dunia politik ya, nanti siapa yang akan ngisi masa depan ini ya? Ini semua tidak ada tanggung jawab gitu ya, tidak ada yang bertanggung jawab, masa bodoh gitu. Akhirnya celah ini akan diambil oleh orang lain, oleh pihak asing. Nah, ini hati-hati ya. Justru semua anak mudanya dirangsang ya untuk bisa terlibat di dalam ikut serta, berperan serta di dalam pengambilan keputusan politik ya. Dalam pengambilan keputusan politik itu tidak kita ada di anggota dewan saja, tetapi memberikan suara, memberikan pendapat, memberikan kritik, memberikan saran, itu juga merupakan sebuah partisipasi ya, partisipasi kita. Jadi anak muda sekarang itu harus mulai tahu ya, jangan buta politik ya, kita harus tahu ya. Tapi kita jangan ikuti yang negatifnya ya, kita ikutilah dengan politik yang beretika ya, politik yang bermartabat ya, yang punya integritas gitu ya. Jadi jangan politik yang asal mendapatkan kekuasaan kemudian kita kemaruk gitu ya, aja mumpung gitu ya, itu ya. Oke, Arik. Oke Pak, makasih ya Pak. Yuk, yang lain bisa ada? Yuk teman-teman, yuk ada lagi nggak yang mau raise nih? Oke, ini dari Niki ya Pak. Nih Pak, izin bertanya. Nah, di negara kita kan sering nih Pak, kayak apa sih pas lagi musim-musim pilkada gitu ya Pak, ditemukan money politik, di mana cara ini kan merupakan cara tidak baik atau curang dalam bersaing. Nah, saya tuh ingin bertanya bagaimana sih upaya yang tepat untuk menindas money politik ini Pak? Partai politik saling bersaing, bagaimana caranya untuk menindas partai politik itu, maksudnya gimana? Kalau tidak salah, saya tangkap.
Iya Pak, kan misalnya nih Pak, pas lagi musim-musim pilkada gini ya Pak, kan jadi di negara kita tuh sering ditemuin kayak kayak money politik gitu loh Pak, uang Oh kan, ya, oh. iya Ya ya Pak. ya Nah ya, itu kan jadi itu kan jadi ya cara yang tidak baik gitu kan, cara curang. Nah itu ya gimana cara yang tepat ya. supaya bisa ditindas gitu Pak, jadi nggak ada lagi Hmm. kegiatan money politik ini Pak. Nah, kita ya sebagai unsur-unsur yang masih murni, masih bersih ya, coba kita sekarang buat semacam counter ya, counter pada mereka yang menggunakan money politik gitu ya. Uangnya ambil ya, pilihannya kita tidak usah pada dia, terserah kita ya, itu biar diberikan jerak ya. Itu mereka memang harus diberikan efek apa namanya ya, efek jerak gitu ya, biar aja dia kuras aja uangnya ya, kuras ya uangnya ambil, tapi apa namanya, pilihan kita terserah kita. Nanti di bilik suara orang tidak tahu ya pada siapa kita mencoblos gitu ya. Nah itu berikan penyadaran kepada masyarakat, ayolah biar aja mereka mau saweran, mau ngasih duit nggak apa-apa, terima aja ya, urusan pilihan tergantung hati nurani kita gitu ya. Karena memang sekarang ini apa, banyak ini para elit politik itu seperti itu ya, bermainnya uang uang uang, dan akhirnya ini dikendalikan oleh investor. Mending investornya tidak punya kepentingan, ini punya kepentingan politik ya, untuk menguasai sumber daya sumber daya alam kita dan menguasai perpolitikan nasional gitu ya. Itu ya. Oke, masih ada? Oke, gimana? Oke, ini Pak ada lagi Pak. Wah, ternyata ada yang nanya lagi nih Pak. Dari Fatima Azahra, ini apakah dengan mengikuti pemilu itu sudah cukup sebagai individu yang taat politik, Pak? Oh iya, itu salah satu bentuk ya untuk ikut pemilu, juga itu merupakan partisipasi politik juga ya. Tetapi kita sebaiknya sebagai insan-insan akademis yang memiliki kualitas intelektual, yang memiliki klasifikasi wawasan yang lebih luas ya, hendaknya tidak sampai di situ ya. Kita paling tidak kita bisa memberikan pencerahan ya, pencerahan kepada yang lain tentang peran warga negara ya untuk ikut di dalam mengikuti konstelasi politik nasional ya. Paling tidak kita memberikan penyadaran ya. Syukur-syukur kalau kita bisa menjadi pelaku ya. Nah, paling tidak kita memberikan penyadaran ya. Jadi tidak hanya kita ikut nyoblos udah, itu mah sederhana ya, ini hanya salah satu bentuk ya. Tetapi sebagai insan akademis ya yang memiliki kualitas wawasan, memiliki kuantitas yang lebih mumpuni ya, hendaknya kita memberikan penyadaran kepada yang lain ya, gitu Fatimah ya. Masih padam lampunya di sana? Ya, lanjut. Terima kasih Bapak. Mungkin Fatima sudah jelas ya untuk jawabannya. Next ini Pak ada dari Salwa. Salwa tidak menyebutkan dari kelas mananya, tapi saya akan bacakan aja pertanyaannya ya Pak. Ya. Jadi Salwa ini masih kurang paham Pak dengan apa itu pemetaan politik dan perubahan peta politik. Apakah Bapak berkenan untuk menjelaskan kembali tentang pemetaan politik dan perubahan peta politik itu Pak? Silakan Pak. Oke, pemetaan politik itu ya, itu adalah memberikan deskripsi ya, memberikan gambaran terhadap kondisi dan situasi tiap-tiap wilayah ya, dalam seperti apa pengaruh ya, perilaku ya, kemudian kondisi pilihan ya dari masing-masing wilayah ya. Seperti halnya kalau kita bicara Jawa Barat misalkan ya, Jawa Barat peta politiknya yang menang siapa di Jawa Barat pada pemilu terakhir? PKS ya. Nah, kemudian perilaku masyarakat Jawa Barat seperti apa ya, apakah dia dinamis ya, atau statis ya, atau kan sama sekali apolitis ya, parokial gitu. Nah, itu digambarkan di dalam peta politik. Nah, itu namanya pemetaan politik. Lalu ada yang disebut dengan peta politik. Peta politik itu adalah sudah wujud gambar ya, peta gitu ya, sudah jelas gitu. Warnanya putih, warnanya merah, warnanya biru, warnanya kuning gitu ya, itu sudah jelas gitu ya. Nah, lalu ada perubahan peta politik. Perubahan peta politik itu terjadi ya karena apa? Karena politik dinamis ya. Setiap hari akan ada pergeseran, terjadi ada perubahan ya. Nah, setiap saat ini ya, ini oleh
oleh seorang konsultan politik itu digambarkan gitu dinamikanya. Oh, tadinya daerah A ya yang berada di provinsi X ya tadinya adalah mayoritas ya, lebih cenderung kepada orientasinya ke partai politik politik gudang garam gitu ya. Saya tidak akan menyebut partai ini karena nanti ya dianggapnya lain ya. Nah, kemudian kecenderungan itu apakah tetap stabil atau ada perubahan ya? Perubahan-perubahan itu bisa terjadi ya karena aktor-aktornya para pengambil keputusan di sana ya yang kebetulan berasal dari partai gudang garam ya dia konstan gitu ya, ini akan tetap stabil. Tapi kalau misalkan tidak konstan, apakah dia lebih baik atau malahan membuat sebuah kebijakan politik yang merugikan bagi masyarakat banyak. Nah, ini tentu akan mengubah wajah peta politik ya ini. Nah, ini yang disebut dengan perubahan peta politik. Dan pada pemilu yang akan datang ini kemungkinan saja yang tadinya adalah dominan partai gudang garam mungkin tadi kalah ya oleh partai di Samsu. Nah, itu ya. Itu adalah namanya perubahan peta politik ya. Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Mungkin dari Salwa sudah dirasa cukup apa belum? Oke, terima kasih. Next, ini ada dari Diana Nisa Silmi dari PR 4501, Pak. Izin bertanya mengenai contoh kebijakan politik penguasa, pertumbuhan ekonomi, dan perilaku elit politik apa saja, dan bagaimana yang mempengaruhi perubahan peta politik nasional. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dijawab, Pak? Apa Oke. sudah? Oke, sekarang kebijakan politik penguasa misalkannya itu tidak lepas dari konteks misalkan di dalam penetapan masalah APBN, masalah penetapan kebijakan ekonomi misalkannya. Nah, sekarang ada kebijakan politik dari pemerintah politik ekonomi ya. Ini adalah untuk menaikkan harga BBM, harga bahan bakar ya. Nah, itu kan berimplikasi banyak ya. Tidak hanya terhadap penjualan bahan bakarnya saja ya, tidak hanya terhadap pemilik kendaraan, tetapi nantinya akan berdampak ya kepada peningkatan harga kebutuhan bahan pokok makanan ya, dan itu sangat mendasar ya. Nah, akibat dari itu ya maka kebijakan itu akan menimbulkan gangguan pengaruh terhadap terhadap stabilitas politik ya. Nah, ini akan terganggu gitu ya. Nah, itu salah satu di antaranya ya. Kemudian persoalan lain mungkin saja ada kebijakan tentang tenaga kerja ya. Tenaga kerja upah buruh minimal berapa misalkan ya. Nah, bandingkan sekarang dengan tenaga kerja asing yang didatangkan. Apa ada nggak keseimbangan dengan kualitas kemampuan skill maupun knowledge-nya sama gitu ya. Tetapi karena mereka orang asing ya diberikan yang lebih jomplang. Nah, itu juga akan menimbulkan suatu kegaduhan ya, suatu permasalahan gitu ya. Itu barangkali contohnya ya, contoh yang secara umum ya gitu. Oke. Ya, lanjut. Masih dengar suara saya? Ya, halo Pak. Ya, maaf Pak, tadi saya lupa on mic, Pak. Baik, gimana dari Diana Nisa Silmi? Apakah sudah jelas? Mungkin Mohon maaf. Ya, gimana tuh? Mohon maaf Bapak, saya masih kurang jelas untuk perilaku elit politik apa saja yang mempengaruhi perubahan politik nasional, peta politik nasional. Iya, kebijakan-kebijakan yang menyimpang, kebijakan-kebijakan yang tidak berkenan di hati rakyat ya, itu akan mengubah peta politik gitu ya. Bisa juga ya sebaliknya ya, kebijakan-kebijakan yang sangat mengena ya, sangat bagus, maka peta politik juga akan meningkat, berubah menjadi positif ya. Tentunya mungkin tadinya warnanya abu-abu, akhirnya menjadi hitam ya, menjadi lebih tegas gitu ya. Nah, jadi itu tergantung relatif ya dari sisi kebijakan-kebijakan apa, perilaku apa ya, itu tergantung gitu ya. Perilakunya
ya perilaku kebijakan tentang penetapan masalah kebijakan ekonomi, ya masalah apa bisa saja perilaku negatifnya ini ya perilaku negatif yang bersifat pribadi, ya misalkan terlibat ke dalam masalah skandal, ya. Biasanya kalau di Amerika ya, masalah skandal itu menjadi hal yang sangat mendasar, ya ketahuan misalkan persoalannya dia apa melakukan apa ya skandal skandal inilah skandal seks atau apa ya itu jadi masalah, ya. Nah itu kan negatif, ya. Jadi eh, kalau menjadi elit politik harus bisa menjaga diri, ya menjaga image, menjaga citra, ya. Jadi jangan sampai dia disorot kan, dia menjadi public figure, ya. Kalau sudah jadi public figure dia akan diperhatikan oleh orang banyak gitu ya gitu. Dan itu akan berdampak kepada nilai-nilai politis seseorang gitu ya. Oke, lanjut. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Sambil nih, ayo, yuk yang mau nanya boleh yuk. Sambil menunggu pertanyaan, boleh teman-teman diisi link feedback yang sudah disediakan oleh operator di kolom chat ya. Mungkin yang lagi tenggang atau lagi mikirin pertanyaan, boleh diisi dulu itu link feedbacknya. Atau mungkin yang sudah pertanyaan, boleh langsung raise hand ya teman-teman. Gimana? Udah ada yang siapin pertanyaan belum nih buat bapaknya? Ayo dong, ini kesempatan nih buat belajar sebelum UTS nih. Boleh saya nanya boleh nggak Pak? Ya, boleh silahkan. saya itu penasaran gitu Pak tentang tanggapan Bapak mengenai itu saat ini kan kayak lagi ramenya tuh hashtag percuma lapor polisi Pak. Nah itu menurut Bapak tuh gimana ya Pak? Hashtag apa lapor polisi itu apa? Yang percuma lapor polisi Pak. Oh gitu ya 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 ya, ya. Tahu. Saya Jadi namanya ya oke oke. Ini ya memang ada ya apa anjuran atau permintaan dari pihak aparat penegak hukum ya. Kalau ada sesuatu masalah silakan lapor polisi, silakan lapor. Tetapi kadang-kala ya ini ada asumsi, ada anggapan dari masyarakat bahwa kalau yang laporannya itu adalah kelompok masyarakat bawah, kadang-kala tidak diindahkan, kadang-kala diabaikan. Beda dengan mereka-mereka yang memiliki kapasitas gitu ya, memiliki kompetensi, memiliki kekuasaan ya, itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat di apa namanya di respon gitu ya. Nah, ketidakpuasan ini ya, akhirnya muncul ya dari kalangan orang-orang tertentu yang akhirnya memunculkan percuma lapor polisi gitu ya. Nah, ini adalah merupakan sebuah koreksi ya buat pihak kepolisian Republik Indonesia ya. Ini koreksi ya merupakan, dan jangan marah, Pak Polisi jangan marah ya kalau dengan adanya hashtag seperti itu. Justru ini mengingatkan bahwa Anda berperan sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah harus berterima kasih sebenarnya kepada masyarakat. Jangan langsung membuat suatu hal yang sifatnya kontraproduktif dan akhirnya membuat stigma bahwa itu adalah apa namanya penghinaan kepada aparat. Ya jangan seperti itu. Karena ini kan negara sekarang kita negara demokrasi ya. Negara demokrasi itu warga negara itu berhak untuk ngomong gitu ya. Itu ya. Itu barangkali ya. Oke, lanjut. Mantap, terima kasih banyak ya Pak udah bantu jawab pertanyaan saya nih Pak. mungkin nih Pak, aduh ternyata ini tuh udah nggak berasa nih kita udah sejam nih ngobrol sama bapaknya. Mungkin last question nih dari teman-teman semua, kira last question. Mungkin ayo teman-teman kesempatan terakhir nih buat bertanya nih teman-teman gimana nih? Ada yang mau bertanya nggak buat bapaknya nih? Ayo dong, pada bertanya dong kawan-kawan. Masa nggak ada yang mau bertanya sih? Ayo dong. Kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya nih, apa aku coba panggil aja ya? Ini nggak mungkin lah ya. Masa aku panggil sih, kan aku bukan siapa-siapa. Mungkin teman-teman, ayo dong, ada yang mau nanya dong. Oke, terakhir nih ada last question dari Salsabila Nur Amanda. Dia
seperti ini agak sama sedikit ya Pak. Fungsi dari multidimensi sosial Pak. Dia dari pilihan 4505. Mungkin bisa dijawab ya Pak. Untuk kelas. Fungsi dari dimensi sosial. Itu pertanyaannya? Fungsi dari multidimensi sosial Pak. Oh, gitu. Nah, jadi fungsinya ya itu adalah untuk bisa merangkul ya, untuk bisa melihat ya dari berbagai aspek gitu ya. Karena dimensi sosial itu kan berbagai aspek ya itu. Jadi dengan adanya kita bisa melihat berbagai aspek ya, maka seorang peneliti ya itu akan bisa menggambarkan ya kondisi-kondisi perilaku sosial ya di dalam suatu kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Nah, itu barangkali itu adalah dari fungsi yang paling hakiki dari dimensi sosial ya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ini ya, kita akhiri. Pak, gitu ya. Pak, sebentar Pak, ini ada Zenita terakhir Pak, terakhir banget nih Pak Ya. Zenita. Pak maaf, izin bertanya korelasi antara ilmu, sebentar Pak, ini agak ketutup nih Pak. Korelasi antara ilmu sosial politik dengan ilmu psikologi dikaitkan juga dengan ilmu komunikasi, kira-kira contohnya seperti apa ya Pak? Oke. Jadi gini, semuanya objeknya manusia, ya. Ilmu politik manusia, psikologi juga adalah objeknya manusia, termasuk komunikasi juga yang melakukannya adalah manusia, ya. Jadi ketiga-tiganya dihubungkan oleh siapa itu pelakunya, ya. Pelakunya adalah manusia. Nah, di dalam pelaksanaan penyelenggaraan ilmu politik, ya, ini tidak bisa lepas dari pelaku politik ini dari komunikasi, ya. Ada komunikasi antar manusia. Kemudian juga tidak lepas dari aspek psikologi bagaimana kita membaca watak karakter dari orang-orang yang melakukannya gitu ya. Jadi itulah benang merah yang bisa terkait antara ilmu politik, ilmu psikologi dan ilmu komunikasi gitu ya. Oke. Gimana dari Zenita, sudah terjawab ya? Udah, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke Pak, sebelum diakhiri mungkin boleh on cam dulu teman-teman untuk difoto bersama sebagai dokumentasi nih Pak. Ini kan perdana nih sama angkatan 2021 nih Pak. Mungkin teman-teman Bapak pakai masker ya, pakai ini ya. Iya, ini di Pak, publik iya, ya. ya. Ayo teman-teman dong yang lain yuk pada on cam yuk bentar. Pada on cam sebentar 5 detik aja gitu buat foto bersama sama Pak Tato nih. Kita kesempatan nih. Aduh, halo Pak Tato. Aduh, makin ganteng nih Pak, makin hari Pak walaupun pakai masker Pak. Iya. udah lama nih Pak nggak ketemu Bapak kan. Terakhir ketemu saya juga semester 2 yang lalu Pak. Aduh, Bapak jangan dibuka tuh Pak, maskernya lagi di mall. Ayo teman-teman, mungkin pada on cam yuk. On cam sebentar untuk berfoto bersama. Jika tidak ada yang on cam, boleh dari kakak operator dimulai fotonya. Kita mulai ya fotonya. Aku hitung sampai 3. Mulai ya. 1, 2, 3. Satu lagi boleh. 1, 2, 3. Oke deh, makasih semuanya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Tato atas sesi pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya juga dan membuka sesi Q&A bersama teman-teman 2021 pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Tato. Oke, ya. Saya pamit ya. Oke ya. Ya. Iya Bapak. Ya. Malam ya. Terima kasih. Ya, selamat sukses malam semuanya Bapak. ya. Oke ya. Amin. Ya Bapak. Terima kasih juga ya pada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa diisi link feedbacknya yang sudah ada di kolom chat ya. Itu teman-teman silakan diisi link feedback yang ada di bawahnya itu, yang ada di kolom chat ini ya. Silakan diisi. Nah ini ya, link feedback yang ini tolong diisi ya teman-teman semua. Jika
Jika sudah diisi, sepertinya karena sudah malam juga dan besok masih hari Selasa, saya tutup event prepare pada malam hari ini. Akhirul kalam, saya Amel sebagai moderator pamit mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari teman-teman pihak panitia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di prepare pada berikutnya. Dah. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Jangan lupa istirahat ya. Besok masih hari Selasa, kawan-kawan. Ya, makasih Kak. Iya, semangat. Semangat. Besok masih kita UTS minggu depan, semangat semuanya. Yuk, bisa yuk. Nanti UTS-nya, sospolnya bisa yuk. Sama matkul lainnya, bisa ya. Semangat, semangat, semangat. Semangat, teman-teman. Semangat.